Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita membahas tentang kitab Bulughul Maram. Yang isi kitab Bulughul Maram itu adalah bagian daripada Adillatul Ahkam. Arti Adillatul Ahkam adalah dalil-dalil hukum-hukum di dalam syariat. Perlu kita ketahui bahwa agama Islam adalah termasuk bagian agama samawi yang lengkap. Maka segala aktivitas apa yang dilakukan oleh umat Islam itu semuanya ada sumber, ada dalilnya. Maka dalil-dalil itu ada kalanya dari Al-Quran dan ada kalanya dari hadis. Kalau Al-Quran itu adalah firman Allah, sementara hadis itu adalah merupakan perkataan, perbuatan, dan pengakuan Rasul. Baik itu Al-Quran, baik itu hadis, ini adalah menjadi sumber rujukan dan dalil atau argumen bagi umat Islam dalam mengamalkan atau melaksanakan agama. Karena kalau tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan hadis, maka dengan sendirinya amalan-amalan yang diperbuat oleh umat Islam berarti itu seolah-olah buatan mereka sendiri. Makanya dengan adanya hadis Al-Quran atau Al-Quran dan hadis, ini menjadi sumber ilmu pengetahuan di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kita membahas tentang masalah babul miyahi. Sebenarnya ini pembahasannya bagian kecil daripada kitabut thaharah. Kenapa dikategorikan masalah babul miyahi ini bagian daripada kitabut thaharah? Karena air ini termasuk alat yang digunakan untuk bersuci. Dan air ini adalah merupakan alat yang paling utama digunakan dalam bersuci. Setelah itu mulai dari batu-batuan, daun-daunan, dan yang lain-lain. Tanah pun bisa dijadikan untuk bersuci. Kemudian pada kesempatan ini juga kembali kita mengarah kepada pembahasan tentang masalah toharo. Kalau diterjemahkan toharo, kata toharo itu artinya bersuci. Tetapi kalau huruf to-nya itu didomakan tuharo, berarti itu adalah sisa-sisa daripada air yang digunakan untuk bersuci. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak membahas masalah tuharo. Yang kita bahas adalah toharo. Apa itu toharo? Maka menurut bahasa atau secara etimologi, toharo berarti bersih. Kata bersih di sini bukan hanya sekedar bersih aja, bersih dari kotoran yang bersifat indrawi atau maknawi. Maksudnya apa? Bahwa toharo itu bersih daripada segala kotoran-kotoran, apakah yang tampak atau tidak tampak menurut pandangan hukum. Namun secara terminologi, toharo adalah ini terangkatnya hadas atau kotoran, debu suci yang diperbolehkan dengan melakukan ibadah seperti sholat. Maksudnya apa? Kata toharo ini menurut istilah atau secara umum adalah sesuatu yang memang mengakibatkan seseorang itu bisa melakukan sholat karena dia sudah dalam keadaan bersih. Maka
bagian aturan yang mesti, yang wajib kita patuhi sebelum melaksanakan ibadah, salah satunya adalah toharo. Kenapa? Karena toharo itu merupakan syarat, salah satu syarat supaya boleh dan sah kita melakukan sholat. Kemudian perlu kita pahami bahwa setiap umat Islam ketika dia mau melakukan ibadah ini tidak lepas daripada toharo. Seperti apa yang kita sampaikan tadi, bahwa toharo bagian yang terpenting sah atau tidaknya satu ibadah. Maka secara hukum fikih toharo ini hukumnya adalah wajib. Masuk kita kepada pembahasan tentang masih berkisar masalah soal ibadah. Ibadah tidak sah dilakukan tanpa toharo, seperti ibadah sholat. Karena toharo merupakan syarat yang utama atau syarat sahnya seseorang bisa melakukan ibadah sholat. Karena apa? Karena sholat itu adalah merupakan tiang agama. Maka kunci daripada sholat adalah at-tuhur. Sebagaimana terdapat dalam sabda Rasul, miftahus sholati at-tuhur. Kunci sholat adalah bersuci. Maka para ulama menetapkan toharo bagian syarat sah seseorang bisa melakukan sholat. Apakah suci badan, apakah suci pakaian, apakah suci tempat. Kalau seandainya ketiga macam ini tidak suci, maka menurut pandangan Islam sholat itu tidak sah. Apakah itu badannya tidak bersih atau bernajis atau dia sedang berhadas? Perlu diketahui hadas itu apakah hadas kecil, apakah dia baru buang air besar atau buang air kecil, maka dia dilarang untuk melakukan sholat. Karena sholat adalah hal-hal yang merupakan yang sakral dalam pandangan Islam dan terpenting dalam pandangan Islam dan merupakan tiang agama. Maka itu yang harus kita perhatikan. Toharo sangat penting. Toharo adalah kunci sahnya sholat. Kalau tidak kita bersih badan kita, baik daripada najis maupun hadas, maka tidak sah sholat. Itu masih berkisar masalah anggota tubuh kita atau badan kita. Kemudian suci pakaian. Pakaian kita suci daripada najis. Kalau seandainya kain kita itu bernajis, maka sholat yang kita laksanakan tidak sah. Ada kalanya suci tempat. Suci tempat di sini bersih daripada najis. Karena perlu kita ketahui, kalau kata-kata hadas itu berlaku bagi diri kita. Makanya ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas besar, ketika kita belum mandi wajib, umpamanya suami istri melakukan hubungan badan ketika waktu sholat subuh atau sholat yang lain, maka tidak sah sholatnya sebelum dia bersuci. Bagaimana bersucinya? Apakah cukup dengan mandi? Tidak. Bersucinya adalah dengan mandi wajib. Maka ini merupakan aturan yang ketat, aturan yang memang tepat dan sesuai dengan aturan-aturan di dalam syariat, bahwa mandi bagi orang yang berjunub ketika dia mau melakukan sholat wajib hukumnya. Dan juga perlu kita ingat, bukan hanya sekedar suci itu menunjukkan syarat daripada sahnya sholat, tapi juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Malik Al-Asy'ari, dia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bahwa bersuci itu adalah sebagian daripada iman. Jadi disinilah dapat kita pahami bahwa memang bersuci ini sangat penting bagi umat Islam sebelum dia melakukan ibadah sholat atau ritual di dalam agama. Dan perlu kita ketahui bahwa toharo itu memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, membersihkan sisi lahiriah daripada hadas dan najis.
Yang pertama ini menjelaskan bukan hanya sekedar pakaian, bukan hanya sekedar tempat, bukan hanya sekedar diri kita, tapi ketiganya harus jalan ketika kita mau melakukan ibadah sholat. Makanya membersihkan sisi lahiriah dari hadas dan najis. Ketika kita mau sholat wajib bersih. Maka kalau tidak bersih, sholat kita tidak sah. Karena ini merupakan syarat dan aturan di dalam melaksanakan sahnya sholat. Yang kedua, membersihkan anggota tubuh dari dosa dan kesalahan. Maksudnya apa? Kita tidak lepas memang daripada kesalahan, kealpaan, kehilapan, sebagaimana sabda Nabi, al-khoto'u wan nisyanu sifatani lil insan. Kita tidak luput dari berbagai kesalahan karena menunjukkan manusia. Tapi kita dituntut untuk membersihkan anggota tubuh dari dosa dan kesalahan. Ketika kita berdosa, maka kita taubat kepada Allah. Ketika kita ingin berencana memperbuat sesuatu, padahal itu adalah dosa, kita hindarkan. Jadi ini adalah membersihkan anggota tubuh dari dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Yang ketiga, membersihkan hati dari perilaku yang tercela. Membersihkan hati dari perilaku yang tercela. Apakah munafik, apakah kita ghibah dan yang lain-lain. Seluruhnya yang bersifat hal-hal yang mengarah kepada sifat tercela. Apakah memang hati kita ria, apakah memang ujub, apakah sombong atau takabur. Jadi ini kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan beristighfar, dengan minta ampun kepada Allah, dengan menghindarkan perbuatan tersebut, dengan banyak kita berzikir atau mengingat Allah. Kemudian yang keempat, membersihkan yang tersembunyi dari sesuatu selain Allah. Maknanya apa? Membersihkan yang tersembunyi dari sesuatu yang selain daripada Allah. Ada hal-hal yang memang terkadang kita yakini, terkadang kita paham dan yakini bahwa sesuatu itu ada dampak yang lain atau memberikan manfaat terhadap yang lain. Sementara menurut pengajaran dan pemahaman Islam tidak dibenarkan, karena itu termasuk adalah bagian daripada menyekutukan Allah. Bagaimana cara membersihkannya? Menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan syirik. Jadi dalam hal ini mungkin ini yang dapat kita sampaikan, maka kita akan lanjutkan di episode yang berikutnya. Semoga manfaatnya bisa kita nikmati secara bersama, karena pengkajian ini tidak lepas daripada pemahaman-pemahaman yang bersifat secara ilmiah dan umum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.